dan cuma 2 dimensi, gitu. Nah, ini saya butuh lagi nih, harus melihat 3 dimensinya, gitu. Siapa tahu nggak cocok nanti malah dengan 3 dimensinya, gitu. Gini, arsitektur kan berbicara tinggi, lebar kan, luasan kan. Wah, Nah, itu yang saya butuh gitu loh. Saya nggak bisa membaca desainmu masih, jujur aja, karena masih denah tok. Harusnya sudah ada 3D-nya biar bisa kelihatan. Sudah sampai mana nih, gitu. Kelihatan, oh lingkungan sekitarnya gini, ininya gini, gitu-gitulah. Ya, coba dibuat 3D-nya dulu biar saya lihat dulu. Harus plus 3D. Kalau dengan saya harus plus 3D ya, biar saya bisa baca. Jangan cuma 2 dimensional. Coba dibuat 3D-nya dulu, baru saya bisa baca lagi, ya. terima kasih, Pak. Denahmu bagus pas masuk 3D nanti malah nggak cocok bentukannya dan lain-lainnya gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Saya masih ragu nih, belum lihat 3D-nya juga, gitu. Ayo segera dibuat 3D-nya dulu juga. Gini, di bentuk dasar sudah dapat, langsung buat 3D. 3D-nya nggak usah yang rapi banget, tapi kita bisa ngelihat, ngebaca, gitu loh. Harusnya bekerja arsitektur tuh gitu, jangan cuma 2 dimensinya yang dipikirin, harus ada 3 dimensinya juga, biar kita bisa lihat sikonnya gimana gitu. Ya, coba dibuat dulu 3D-nya. Belum ada 3D ya? Sudah ada 3D belum? Belum, Pak. Nah, coba 3D-nya kasih saya lihat dulu gimana. Kamu ikonik ya dulu ya kalau nggak salah ya? Iya, yang ikonik, Pak. Justru itu dia. Justru mainnya di 3 dimensinya dulu. Justru. Ya, coba dibuat dulu 3 dimensinya gimana. Percuma denahnya bagus atau gimana. Kok nggak bisa nggak bisa jadi icon nanti kan. Ya, yuk silakan dibuat dulu. Makasih ya, Oke, Pak. mungkin itu masukan saya dulu. Saya mau lihat ikonik secara 3D-nya, visual. Yuk, silakan. Yuk, Makasih, Pak. ya, Hmm, izin masuk, Pak. yuk, yuk. Wanita lagi. Mau asis denah saya juga, Pak. Ya, asis dah. Gimana? Kemarin kan, Pak, aku udah asis sama Bapak ya. Bapak bilang kayak eh, ciri khasnya itu masih kurang. Nah, terus asis juga sama Bu Galuh nih. Bu Galuh juga kemarin bilang kalau konsep saya itu harus ganti karena tidak menjawab permasalahan literasi. Lalu saya ganti ya, Pak. Lalu beliau langsung memberi gambaran sketsa kepada saya itu untuk membentuk minat saya, Pak. Katanya sempurna aja, jangan terlalu ribet, kata beliau. Nanti nggak selesai. Yang terutama itu katanya bangunan bisa merespon masalah yang saya angkat. Ya, gimana? Responmu gimana? Bisa nggak kamu terjemahkannya? Bentar. Nah, kemarin kan Pak saya nyari ciri khas masyarakat Dolok Sanggul ini dalam Hmm, belajar ya Pak. Nah, ya. terus saya nyari budaya dan saya analisis itu ternyata pengetahuan itu diketahui melalui 4 proses Pak. Yang pertama itu diketahui melalui lisan, contohnya ada umpasa, turi-turian gitu Pak. Terus pengetahuan dipahami melalui interaksi sosial, contohnya ada merhata, mertenggoraja. Terus pengetahuan diterapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, contoh mereka selalu bertutur, terus ada acara adat. Terus yang keempat itu pengetahuan itu diwariskan kembali Pak melalui penerusan, contoh penerusan marga, terus marta rombo atau diskusi sisila supaya mereka tidak lupa akan identitas mereka sendiri, Pak. Nah, terus dari keempat itu, Pak, saya menemukan satu benang merah, yaitu proses belajar Dolok Sanggul itu ternyata tidak berlangsung secara individual, kan, Pak.
Nah, tetapi berkembang melalui interaksi sosial. Nah, Nah. pengetahuan adalah melalui komunikasi, dikembangkan melalui diskusi, seperti tadi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari lalu diwariskan, Pak. Nah, jadi konsep saya itu, saya memilih learning commons, Pak. Nah, yang berarti mendukung belajar yang melalui interaksi, Pak. Ya. Nah, Terus? maka saya membuat konsep ruang yang bagaimana ruang belajar bisa sebagai ruang diskusi sama anak muda di Donut Sanggul, begitu, Pak. Nah, disinilah saya hadirkan ruang belajar saya, Pak, begini, Pak. Akhirnya kemarin saya kayak gini ya, Pak, agak terlalu rumit kayak gini, Pak. Tapi ibunya bilang, nggak usah terlalu rumit banget, tapi yang penting itu menyelesaikan si permasalahan kamu itu, katanya. Jadinya akhirnya saya bentuk seperti ini, Pak. Karena kemarin juga ibunya langsung bilang, kenapa nggak seperti ini aja, langsung digambarkan melalui sketsa, Pak. Jadi saya akhirnya menerjemahkan bangunan itu dan mengambil gaya budaya itu, kuterjemahin ke dalam ruang-ruangan ini. Itu budaya apa yang diambil? Budaya cara belajar mereka, Pak. Bagaimana mereka mewarisi budaya mereka hingga turun-temurun sampai mereka ke anak cucunya, begitu, Pak. Ya, gimana prosesnya di dalam desainnya? Nah, bentar ya, Pak. Kalau saya mau menjelaskan alur aja ya, Pak. Alur masuknya, Pak. Coba. Nah, yang pertama itu pengguna pertama kali masuk melalui bangunan entrance utama yang langsung terhubung dengan area administrasi dan loker. Nah, zona ini saya tempatkan di bagian depan ruang penerima sehingga proses registrasi, penyimpanan barang, dan orientasi pengguna dapat dilakukan sebelum memasuki area belajar, Pak. Nah, setelah itu, setelah melewati zona penerima, pengguna langsung diarahkan menuju area komunal yang saya tempatkan di node utama organisasi ruang, Pak. Yang ini, Pak. Terus posisi sentral ini saya pilih supaya memiliki tingkat keterhubungan yang sama, Pak, dari ruang ini bisa dapat memilih berbagai aktivitas sesuai kebutuhan mereka, gitu, Pak. Terus bagi pengguna yang membutuhkan konsentrasi lebih tinggi, Pak, saya juga menyediakan area belajar individu, Pak, di area kanan bangunan. Nah, ruang ini saya tempatkan lebih tenang dengan bantuan buffer berupa rak buku ini, Pak. Aktivitas di diskusi area komunal tidak mengganggu kenyamanan membaca mereka. Nah, selain ruang belajar dalam bangunan, saya menyediakan area baca semi outdoor, Pak, untuk mengganti suasana area belajar mereka. Mungkin mereka mau diskusi lebih kecil ya, Pak, supaya tidak terganggu. Maka saya sediakan area outdoor, Pak, supaya mereka dapat tetap terhubung dengan bangunan tersebut, tetapi masih memiliki suasana yang berbeda, begitu, Pak. Terus dalam ruangan ini kan kemarin kan tadi kan setelah saya analisis mereka juga ada melalui penerapan sehari-hari ya, Pak. Nah, kan pelajaran itu berarti harus mereka terapkan dalam sehari-hari. Nah, setelah memproses pengetahuan melalui membaca maupun berdiskusi ya, Pak, pengguna dapat melanjutkan aktivitas ke ruang workshop. Nah, ruang ini saya hadir sebagai wadah penerapan pengetahuan. Sehingga belajar itu tidak berhenti pada memahami informasi saja, tetapi berkembang menjadi aktivitas yang bisa diaplikasikan. Nah, terus ada amphitheater juga, Pak. Nah, saya menyediakan amphitheater dalam pengetahuan skala yang lebih besar, Pak. Nah, ruang ini nanti dapat digunakan untuk
seminar Pak, presentasi atau pertunjukan edukatif pun Pak, sehingga hasil belajar bisa ditunjukkan kepada komunitas yang lebih luas gitu Pak. Terus saya juga nyediain podcast Pak. Nah kan dalam tahap belajar itu saya menyediakan ruang podcast. Kenapa? Karena untuk mendokumentasikan atau penyebaran pengetahuan Pak. Nah dengan demikian diskusi itu tidak hanya berhenti di dalam bangunan tersebut, tetapi dapat menjangkau masyarakat luas melalui media digital Pak. Begitu. Ada analisisnya nggak sudah dibuat? Kalau analisisnya dalam bentuk PDF atau Canva belum Pak, belum sedalam itu Pak. Tetapi saya mau fokus dulu ke denah. 3D-nya sudah ada belum? Oh, bentar Pak, ini Pak. Masih seperti ini Pak. Tutup semua berarti itu ya? Iya Pak, tapi dari dalam ini dindingnya ini saya buat cuma 4 meter ya Pak. Terus kan atapnya ini saya terinspirasi dari bukaan buku Pak. Nah terus kan ini agak mereng ya Pak, ini nanti mereng. Jadi otomatis ini agak terbuka ya Pak. Jadi ini kan secondary skin dari si bangunan saya ya Pak. Jadi udara masih bisa masuk dan cahaya juga masih lumayan bisa masuk Pak. Begitu. Dari Bu Galuh gimana kemarin? Kemarin kan Mas kalau analis denah saya yang baru ini ya Pak, saya belum asis sama sama ibu itu, tetapi ini merupakan gambaran dari ibu itu Pak, gambaran denah yang diberikan beliau kepada saya. Nah jadinya untuk asis yang pertama kali bagian denah ini bentukan yang seperti ini pertama kali sama Bapak Pak, bukan sama Bu Galuh. Iya. Coba lihat lagi denahnya. Berapa lantai jadinya nih? 1 Pak, 1 lantai Pak. Wah, harusnya ruang tengahnya itu ditutup nih. Harusnya. Ditutup. Maksud Bapak kenapa ditutup ya Pak? Harusnya dibuka. Ada bukanya itu. Terbuka kok Pak, bentar Pak. Aduh, Coba lihat. agak masuk ke dalam. Sabar ya Pak. Seperti ini. 3D-nya. Iya Pak, tampak dalam Pak. Bagian tengah. Atasnya ditutup nggak atasnya itu? Tutup Pak. Kenapa ditutup? Kenapa nggak dibuat skylight aja atasnya? Yang area tengah. Kalau boleh saran Bapak itu benar juga ya Pak. Tapi gelap itu. benar juga sih Pak, benar Pak. Mungkin saya buat skylight ya Pak. Tapi dalam bentuk dikit gitu Pak, jangan terlalu terbuka banget biar cahaya terlalu maksimal. Sebenarnya bentuknya ya nggak apa-apa, kotak-kotak ini juga nggak masalah. Cuman kenapa nggak secondary skin-nya tuh pakai motif sana aja, motif dari mana? Dolok Sanggul sana. Fasadnya. Kenapa fasadnya nggak pakai yang Dolok Sanggul aja? Oh, fasadnya Ada itu ya saya motifnya ya? motif yang ini Pak. Oh, itu sudah ada ya? Iya Pak. Nah, yang penting analisisnya nanti ditampilkan dulu. Baik Pak, baik. Biar kita bisa samakan dengan desainnya ya. Iya. Ya nggak apa-apa, bentuk kotak itu aja nggak apa-apa sebenarnya. Simple. Iya. Gitu. Harusnya mencirikan tradisional sana gitu. Iya Pak. Bangunan tradisional sana gimana bentuknya? Kenapa Pak? Bangunan tradisional sana bentuknya gimana? Kayak rumah bolon Pak. Ada rumah adat gitu Pak. Tetapi kan Pak, ibunya kan kayak gini ngomongnya.
kalau adat Batak itu kayak rumah bolon, kita tidak, harus langsung membuat rumah bolon itu ke dalam bangunan kita atau atapnya itu, Pak. Karena itu membuat bangunan kita jadi kayak kurang disukai anak muda, Pak, atau, kita harus gimana ya, Pak, Wah, mengambil gayanya aja disajikan, betul, gitu, Pak. betul. Jadi Cuman maksudnya esensi apa yang kamu ambil dari apa namanya, dari itunya tadi, dari tradisional itu esensinya apa yang kamu ambil? SNS Esensi itu kayak kekuatannya gitu loh, konteks apa yang kamu ambil gitu loh. Nah, itu yang harus kamu pertegas. itu, Pak, esensinya itu lebih ke bukan ambil budaya bentuknya aja, Pak, tapi proses belajarnya, Pak. Nah, Nah, dari anak itu. Nah, berarti berarti di dalam denahnya itu nanti ada proses polanya kan? iya, Pak. Nah, pola itu nanti dibuat, dianalisis Oh, sehingga baik, Pak. ini bisa diamankan gitu. Oke. Gitu. Ya udah, paling diperhatikan nanti luasannya itu ya, luasan ruangnya ya, udah pas belum itu? Oh, iya, Sesuai Pak. standar belum itu? Iya, Ya. Nah, itu baik. kayak koleksi buku tuh di buku standar arsitektur pas nggak, itu cukup nggak? Paham nggak maksud saya? Iya, Pak. Nah, Kemarin kalau hmm, gimana? udah saya ukur sih, Pak, ukurannya ini kira-kira untuk jarak antar rak buku Hmm, itu udah saya cari, Pak. Ini udah lumayan, sesuai ya. bakal saya cari lagi lebih dalam. Nah, itu sesuaikan lagi ukuran-ukurannya. Iya, baik, Gitu aja. Komentar saya gitu aja. baik. Ya, lanjutkan aja lagi. Ya, Oke, Pak. Terima dibuat kasih. analisis. Ya, oke, paling itu aja. Nanti ke Bu Galuh lagi ya, Baik, Pak. biar biar dia lihat lagi hasil Baik, akhirnya. baik. Oke, paling itu aja dari saya. Ada lagi yang kalian pertanyakan? Pak. Udah cukup, Cukup Pak. ya. Anita segera ya. Anita lagi. Siapa tadi? Aura. Ya, Segera ya. Segera buat 3D-nya ya, biar kamu nggak telat nanti kamu. baik. Nanti bisa kita lihat lagi 3D-nya sesuai nggak. Kalau DNA kan gampang ya, tinggal di otak-atik ya. Ya, Tinggal ditambah-tambah yang mana yang kurang. Yang penting tuh 3D-nya jadi gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada lagi dari kalian, Sudah cukup, Pak. sudah ya. Oke, yuk, paling itu aja. Silakan melanjutkan lagi, dikerjakan lagi. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Pak, terima kasih, Ya, Pak. ya.